Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid ibu kelas 10 AB1. Oke, pada hari ini adalah hari pembelajaran kita yang kedua untuk mata pelajaran matematika, masih di bab 1 yaitu tentang bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Namun kalau kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen, sekarang kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, oke, apa sih bentuk akar itu? Nah, bentuk akar itu mempunyai definisi. Nah, apa definisi bentuk akar itu? Bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Nah, jadi ini adalah definisi atau pengertian dari bentuk akar. Terus kita lanjut ke contoh dari bentuk akar. Bagaimana sih contohnya bentuk akar itu? Nah, contoh bentuk akar itu misalnya adalah akar 2 dan akar 15. Kenapa akar 2 dan akar 15 itu disebut sebagai bentuk akar? Karena kalau kita lakukan penarikan nilai akar dari akar 2, itu kan hasilnya adalah 1,414213 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan kita lihat dia sesuai sama definisi ya. Dia memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma. Ini kalau diteruskan banyak ya. Dan tidak berulang, artinya angkanya beda-beda, 41, 42, 13. Enggak ada yang 41, 41, 41 atau 222, enggak. Nah, jadi dalam bentuk yang seperti ini disebut sebagai bentuk akar. Atau akar 15 juga kayak gitu ya. Akar 15 itu kalau kita ambil penarikan akar nilainya adalah 3,872983. Nah, yang seperti ini namanya bentuk akar. Kalau dia bisa ditarik akar, misalnya seperti akar 4. Nah, akar 4 berapa? Akar 2 kan? Nah, itu berarti bukan bentuk akar namanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bentuk akar, yaitu kita akan pertamanya kita akan menyederhanakan bentuk akar. Nah, jadi kita akan menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana sih menyederhanakan bentuk akar itu? Caranya adalah kita akan mengubah bilangan di dalam akar menjadi dua bilangan ya. Jadi dua bilangan. Jadi yang di dalam akar itu akan kita rubah menjadi dua bilangan, di mana dua bilangan ya. Bilangan yang satunya itu dapat diakarkan, bilangan yang ini dapat diakarkan. Ada dua kan, nah yang satu dapat diakarkan, sedangkan yang satunya itu tidak dapat diakarkan. Nah, jadi nanti bilangan dalam akar tuh kita buat menjadi dua bilangan, yang satunya bisa diakarkan, satunya tidak dapat diakarkan. Contohnya yang bisa diakarkan tuh misalnya seperti akar 4, maksudnya seperti 4, 9, berapa lagi? 49, terus tuh 16, 25. Nah, ini bilangan-bilangan yang bisa diakarkan. Sedangkan bilangan-bilangan tidak bisa diakarkan tuh seperti 3, 5, 7. Nah, ini bilangan yang tidak bisa diakarkan contohnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Kita akan menyederhanakan. Masuk ke contoh. Kita akan menyederhanakan misalnya akar 32 ya. Nah, kita akan menyederhanakan akar 32. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa akar 32 ini akan kita ubah menjadi dua bilangan yang bisa, yang satu yang bisa diakarkan, satunya enggak. Nah, misalnya 32 itu kalau kita buat jadi dua bilangan itu bisa menjadi 16 dikali 2. Oke, 16 dikali 2. Nah, yang 16 ini kan bisa diakarkan, 2 nggak bisa, berarti sudah sesuai dengan teori caranya tadi ya.
berarti ini sama dengan akar 16 dikali akar 2. Berapa akar 16? 4. Berarti sama dengan 4 akar 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang bisa di 16 ini yang bisa diakarkan, 2-nya nggak bisa. Ini adalah contoh untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, yang kedua, materi kita yang kedua adalah selanjutnya mengoperasikan bentuk akar. Mengoperasikan bentuk akar. Oke, yang pertama itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, jadi ada penjumlahan dan pengurangan, dimana mereka ini punya bentuk umum ya. Bentuk umumnya untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang pertama penjumlahan, A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A ditambah B akar C. Kedua, A akar C dikurang B akar C itu sama dengan A dikurang B akar C. Nah, dengan syarat, perhatikan, angka dalam akar harus sama. Kalau di sini C, berarti di sini juga C. Kalau di sini C, berarti juga C. Kalau angka di dalam akar atau bilang dalam akar itu sama, baru kita bisa operasikan untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalnya di sini akar 2, di sini juga harus akar 2. Di sini akar 3, di sini harus akar 3. Kalau nggak sama, dia nggak bisa dioperasikan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Ini contoh untuk penjumlahan. Misalnya 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurang 5 akar 6. Nah, sekarang dicek dulu, apakah angka dalam akar sudah sama? Ya, akar 6, akar 6, akar 6. Udah sama semua, berarti bisa kita operasikan. Oke, masuk ya, berarti ini angka di depan akar kita kerjakan 3. Oke, kalau akar 6 aja, depannya nggak ada apa-apa, itu berarti depannya sama dengan 1 ya. Nah, berarti di sini ditambah 1 dikurang 5 akar 6. Kita kerjakan 3 tambah 1 4, 4 kurang 5 negatif 1 akar 6, berarti sama dengan negatif akar 6. Oke, terus ada lagi contoh soal misalnya akar 20 dikurang akar 500 ditambah akar 320. Nah, kalau dia kayak gini berarti kita harus sederhanakan dulu ya, pakai cara yang ini nih, penyederhanaan. Oke, kalau kita sederhanakan berarti di sini jadinya 20 kita bikin 2 angka, berarti 4 kali 5 kurang 500 berarti 100 dikali 5, 320 itu berarti 64 dikali 5. Oke, kita keluarkan akarnya. 4 berarti 2 sisa akar 5, 100 berarti 10 sisa akar 5, 64 berarti 8 sisa akar 5. Baru kita operasikan, berarti di sini udah akar 5 semua ya. Oke, berarti 2 dikurang 10 ditambah 8 akar 5. 2 kurang 10 negatif 8, negatif 8 tambah 8 0, berarti 0 akar 5. 0 dikali akar 5 hasilnya 0, karena 0 dikali berapapun bilangannya adalah 0. Oke, itu untuk yang pengoperasian yang pertama ya. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis operasi yang kedua. Yang pertama tadi penjumlahan pengurangan, sekarang kita akan belajar tentang operasi perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Oke, jadi ada suatu bilangan real di mana bentuk umumnya berarti misalnya A dikali B akar C, maka itu nanti akan menjadi A B akar C. Jadi nanti A dan B nya ini dikalikan ya, akar C nya tetap. Oke, contohnya kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, misalnya 6 dikali 3 akar 5. Nah, jadi anggap ini A, ini B, berarti nanti A kita kalikan dengan B. 6 kali 3 berapa? 18 akar 5. Jadi 6 kali 3 18 akar 5 nya tetap. Nah, itu contoh yang kedua. Yang B, 3 dikali 4 akar 2 ditambah akar 162. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Kita kerjain ya. Oke, jadi caranya itu adalah ini 3 kita kali sama 4 akar 2, berarti 3 kali 4 12, berarti 12 akar 2. Akar 2 nya tetap. 3 kita kali dengan akar 162, berarti ini positif, di sini positif ya. Jadinya 3 akar 162. Nah, setelah itu kita sederhanakan, berarti di sini
ini tetap ya 12 akar 2 ditambah 3. Nah 162 ini bisa kita sederhanakan menjadi 81 dikali 2. Paham ya? Oke, lanjut. Ini berarti sama dengan 12 akar 2 ditambah 3. Nah ini akar 81 ini bisa kita keluarkan. 81 itu 9 kali 9, berarti 9 nya kita keluarkan, sisa akar 2. Baru jadi 12 akar 2 ditambah 3 kali 9, 27 akar 2. Perhatikan sama-sama akar 2, akarnya sama, berarti kita bisa jumlahkan ya. Oke, 12 ditambah 27 berarti 39 akar 2. Nah ini untuk soal yang kedua. Terus kita masuk ke operasi yang selanjutnya, yaitu adalah operasi perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah kalau yang tadi bilangan real dengan bentuk akar, sekarang bentuk akar dengan bentuk akar. Oke ya. Sekarang dia punya bentuk umum. Yang pertama adalah ada dua bentuk umum ya. Akar A dikali akar B, berarti jadinya nanti akar A kali B. Nah A kali B nya kita kalikan dalam akar, atau C akar D dikali E akar F, itu akan menjadi C sama E nya kita kalikan di depan akar D dikali F. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya bentuk yang kedua itu adalah akar A tambah B, tambah akar B dikali akar A dikurang akar B. Nah ini perhatikan, ini sama ya, berarti di sini akar A harus, di sini juga harus akar A, cuma beda tanda, di sini positif, di sini negatif ya. Akar B harus akar B, jadi angkanya harus sama, misalnya sini akar 2, di sini juga akar 2, sini akar 3, di sini juga harus akar 3. Nah kalau syaratnya ini terpenuhi, bilangannya itu sama, cuma beda tanda, itu berubah bentuk menjadi A kurang B. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh, oke. Contoh pertama. Oke, kita ke contoh pertama. Misalnya ada akar 7 dikali dengan akar 6. Nah, ini seperti yang pertama ya. Berarti nanti kita kalikan dalam akar. Kita tulis akar 7 kali 6. Berarti sama dengan akar 7 kali 6 berapa? 42 ya. Oke, kita ke contoh yang nomor 2. Misalnya 2 akar 6 dikali akar 2 ditambah 5 akar 3. Nah ini untuk yang nomor 2 ya. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Ini 2 akar 6 kita kalikan dengan dengan akar 2. 2 akar 6 kita kali dengan akar 2, berarti jadinya 2 akar 6 dikali 2. Oke, ini positif ya, berarti sini positif, ditambah 2 akar 6 dikali dengan 5 akar 3. 2 akar 6 dikali dengan 5 akar 3. Nah sekarang kita operasikan ya. Berarti ini jadinya adalah 2 akar ini akar 2 ya, sorry, akarnya ketinggalan. Nah berarti 2 akar 6 kali 2 12 ditambah 2 kali 5 10, akar 6 kali akar 3 berarti akar 18, seperti itu ya. Terus kita sederhanakan 2 akar, nah 12 kita bikin 2 bilangan, berapa bisa? 4 kali 3 tambah 10. Oke, 18 bisa kita sederhanakan, ubah jadi 2 bilangan, berarti 9 kali 2 sama dengan 2. Akar 4 dikeluarkan berarti 2, sisa akar 3 tambah 10. Akar 9 dikeluarkan berarti 3 ya, akar 2. Oke, 2 kali 2 4, berarti 4 akar 3 ditambah 10 kali 3 30 akar 2. Perhatikan di sini, ini akar 3, akar 2 akarnya beda, berarti nggak bisa kita tambah. Oke ya. Terus contoh yang ketiga. Oke, contoh yang nomor 3 ya. Nah ini contohnya yaitu akar 8 ditambah akar 5 dikali akar 8 dikurang akar 5. Nah ini pakai sifat yang kedua ini ya. Perhatikan, ibu bilang tadi kalau dia sama, di sini akar A, yang ini positif, yang ini negatif, cuma beda tanda, akar B berarti berlaku menjadi A kurang B. Kita lihat yang C, sama nggak? Akar 8 sama ya, syarat pertama terpenuhi. Sini akar 5 sama, tandanya beda, yang ini positif, yang di sini negatif, berarti berlaku yang ini ya. Berarti tinggal langsung aja, A nya berapa? A nya 8, B nya 5, berarti 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah oke, sekarang kita ke
operasi bentuk akar yang terakhir yaitu tentang pembagian. Kita di perkalian-perkalian, sekarang kita ke pembagian bentuk akar. Nah, untuk pembagian ini dia punya beberapa bentuk ya. Oke, saya sekarang akan memberikan bentuk yang pertama, yaitu bentuk A per akar B. Nah, A dibagi akar B. Kalau ada bentuk begini berarti kita ngerjakan, nanti kita rasionalkan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah yang bentuk akar ya. Di sini berarti bentuk akar yang di bawah ya, akar B. Berarti nanti jadinya A per akar B dikali akar B per akar B. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, A per akar B dikalikan sekawan itu, berarti kamu kalikan dengan yang ada akarnya ya. Jadi di sini nanti A per B akar B. Nah, ini bentuk yang pertama. Oke, kita langsung ke contoh saja. Oke, contohnya misal kita merasionalkan bentuk 8 per akar 2. Oke, kita kerjain ya. 8 per akar 2 berarti kita kalikan dengan sekawannya atau yang punya akar, berarti nanti 8 per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, berarti jadinya A per B akar B ya, berarti jadinya 8 per B nya 2 ya, per akar 2. 8 per 2 berarti 4 akar 2. Oke, selesai untuk bentuk yang pertama. Lanjut kita ke bentuk yang kedua. Kita lihat bentuk yang kedua. Oke, bentuk yang kedua ini adalah C per A ditambah akar B. Nah, sama nih, kita akan mengalihkan dengan sekawannya, berarti jadinya C per A tambah akar B. Nah, yang ada akarnya kan yang di bawah nih, berarti sekawannya di bawah. Tapi ingat, kalau tadi bentuknya tunggal, ini ada A tambah B, berarti nanti kita kalikan dengan sekawan itu kebalikannya. Kalau di bawah ini dia positif, ini positif ya, nih berarti nanti untuk perkalian sekawannya dia berubah menjadi negatif, berarti di sini A kurang B. Ingat ya ini ya, A kurang B. Nah, ini penting banget nih, perhatikan ya, berarti di sini nanti C A ditambah B tambah akar B, berarti kalau kita kalikan dengan sekawannya, tambahnya ini atau positifnya ini berubah menjadi kurang. Oke, paham ya? Oke, berarti nanti jadinya sama dengan C per dibuka kurung A kurang akar B per A pangkat 2 dikurang B. Nah, jadinya kayak gitu ya. Coba sekarang kita masuk ke contohnya. Oke, contoh misalnya 2 per 1 ditambah akar 3. Nah, oke, kita kerjakan ya. Jadi di sini 2 per 1 tambah akar 3, kita kalikan dengan sekawannya. Ingat, kalau di sini positif berarti nanti sekawannya negatif, berarti 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Oke, berarti nanti di sini jadinya adalah C-nya 2 ya, nih 2 per 2 buka kurung 1 dikurang akar 3 per A pangkat 2, A nya berarti 1 ya, berarti nanti di sini 1 pangkat 2 dikurang B nya dalam kurung dalam akar adalah 3. Nah, oke, sekarang kita kita sederhanakan. Oke, berarti di sini menjadi 2, tetap ya, 1 dikurang akar 3 per 1 pangkat 2 tetap 1 ya, ini tetap 1, berarti di sini 1 kurang 3, 1 kurang 3 berarti negatif 2. Nah, ini sama-sama 2, berarti kita bisa coret 2 bagi negatif 2, berarti jadi negatif 1 ya, negatif 1 ke kurung 1 kurang akar 3. Oke, negatif 1 kali 1 negatif 1, negatif 1 kali negatif akar 3 berjadi positif akar 3. Oke, boleh kita rubah bentuknya supaya nggak negatif di depan, tapi sampai sini udah nggak apa-apa, udah benar, cuma ada bentuk lain yang lebih bagus, lebih baik, bisa kita rubah menjadi positif, kita pindah ke depan, akar 3 dikurang 1. Nah, ini sama aja sebenarnya ya. Oke, sekarang kita ke bentuk yang terakhir, bentuk yang ketiga ya. Bentuk ketiga ini adalah C per akar A tambah akar B, berarti itu nanti akan berubah menjadi dikalikan dengan sekawannya ya. Kalau di sini positif berarti sekawannya nanti negatif. Nih, kalau di sini kan tambah, berarti di sini jadinya dikurang akar A dikurang akar B. Nah, itu nanti akan jadi, ini adalah C kurung akar A
dikurang akar B per A dikurang B. Nah, ini nanti jadinya. Kalau gitu kita coba ke contohnya ya. Oke, contohnya contohnya adalah akar 2 akar 2 per akar 5 dikurang akar 3. Nah, kita kerjakan, berarti ini jadinya 2 akar 2 per akar 5 dikurang akar 3 kalikan dengan sekawannya, berarti yang di bawah kurang nanti jadi di sini tambah ya. Nah, itu. Oke, terus kita lanjutkan, berarti kita kalikan atas sama ini jadinya 2 akar 2 buka kurung akar 5 ditambah akar 3. Oke, per, nah di sini berarti nanti jadinya akar 5 pangkat 2 dikurang, karena kenapa kurang, karena di sini negatif sama positif ya, negatif kali positif hasilnya negatif, makanya di sini kurang akar 3 pangkat 2. Nah, kalau kalian agak bingung kenapa bisa dapat begini, itu sebenarnya dari sini ya, dikalikan satu-satu. Ini perkalian waktu SMP nih, kalau kalian ingat, kayak akar 5 kali akar 5 berarti akar 5 pangkat 2, akar 5 kali akar 3 akar 15, baru ini negatif akar 3 kali akar 5 akar 15, berarti 5 akar 15 kurang akar 15 habis 0, makanya nggak ditulis, jadi sisanya yang ini akar 3 kali akar 3 pangkat 2. Ini kalau kalian ulang lagi pen SMP kalian ya. Setelah itu kita kalikan, ini kalikan ke dalam sini, berarti 2 akar 2 kali akar 5 akar 10 ya, tambah ini kalikan ke atas ini, berarti 2 akar 3 kali akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 per, nah akar 5 kali akar 5 itu 5 ya, nah dikurang akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, jadi bilangan akar itu misalnya akar 2 kali akar 2 berarti itu 2, akar 7 kali akar 7 itu 7, atau akar 7 pangkat 2 itu 7, akar 8 pangkat 8 itu berarti 8. Nah, kita sederhanakan ini, berarti jadinya 2 akar 10 ditambah 2 akar 6 per 5 kurang 3 2 ya, 2 berarti ini ya, saya geser sama dengan ini, sama-sama 2 bisa dicoret ya, coret sisa 1 berarti sisa 1 akar 10, coret juga ini sama ini berarti tambah 1 akar 6. Oke, 1 boleh nggak ditulis ya di depan akar, berarti jadi akar 10 tambah akar 16. Oke, selesai sampai di sini pelajaran kita tentang bentuk akar. Berharap kalian dapat mengerti. Apabila ada yang masih kurang paham, boleh kita diskusikan di grup WA kita. Oke, sampai sini terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.